di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Pencipta kita. 7. Sebab dialah Allah kita, Ya. dan kitalah umat gembalaannya, Ya. dan kawanan domba tuntunan tangannya. Nah, mari lewat doa penyembahan sepanjang malam ini, lewat doa penyembahan sepanjang malam ini kita merendahkan diri untuk pertama mohon supaya ada berita, ada firman penggembalaan. Jadi gembala-gembala itu tadi berjaga di padang, selain berjaga-jaga terhadap serigala, musuh, terhadap suasana dingin, jangan sampai ngantuk tidur, ya. Suasana dingin rohani jangan sampai durhaka. Tapi juga mereka satu waktu mereka mendapat berita dari malaikat. Malaikat itu gembala. Berita tentang kelahiran Yesus dari malaikat. Nah, malam ini kita berjaga supaya kita berada di dalam tangan Gembala Agung. Lewat doa penyembahan, saja, lewat doa penyembahan kita merendahkan diri untuk pertama mohon supaya kita diberi pembukaan rahasia firman penggembalaan yang benar, suara gembala yang benar, firman penggembalaan yang benar, berita malaikat. Kita mohon. Yang kedua, lewat doa penyembahan kita mengulurkan tangan, taat dengar-dengaran. Sudah dengar berita yang benar, tinggal taat dengar-dengaran. Itu sama dengan mengulurkan tangan kepada Gembala Agung, dan Gembala Agung mengulurkan tangan kepada kita. Kita selalu hidup di dalam tangan Gembala Agung. Saya ulang ya, supaya tidak bingung. Jadi yang ketiga, apa yang harus dijaga supaya kita selalu berada dalam tangan Gembala Agung. Di Mazmur 95 ayat 67, lewat penyembahan kita merendahkan diri, lewat doa penyembahan kita merendahkan diri untuk pertama mohon supaya diberikan pembukaan rahasia firman, sama dengan firman penggembalaan yang benar, suara gembala yang benar. Nah, kalau sudah ada suara gembala yang benar, tinggal mentaati kedua, supaya kita bisa taat dengar-dengaran pada suara gembala, sama dengan mengulurkan tangan kepada Gembala Agung, dan Gembala Agung mengulurkan tangan kepada kita. Kita hidup di dalam tangan Gembala Agung. Nah, ini yang kita perjuangkan. Musuh jangan sampai menyerah. Suasana dingin jangan durhaka. Tetap mengasihi Tuhan lebih dari semua. Tetap berkobar-kobar mengasihi Tuhan lebih dari, dan selalu hidup di dalam tangan Gembala Agung. Bagaimana caranya? Lewat penyembahan. Mohonlah beritanya dulu. Perintahnya dulu, berita malaikat, firman, pembukaan firman penggembalaan yang benar, suara gembala yang benar. Ini doakan saya juga supaya tidak ngawur. Suara gembala yang benar, bukan kebenaran sendiri, suara gembala yang benar, yaitu pembukaan firman ini, ayat menerangkan ayat. Nah, sesudah ada berita malaikat, seperti gembala-gembala diperintahkan mereka, kamu ke kandang sana, gini. Akhirnya mereka datang ke situ. Oh, lihat Yesus, wah, betul-betul cocok dengan apa yang diberitakan. Nah, sekarang kita malam ini minta berita juga, ya. Lewat seorang gembala, berikanlah gembala kami firman penggembalaan, dan kami bisa mengerti. Nah, itu minta sama Tuhan, supaya Tuhan memberikan pembukaan firman penggembalaan benar, suara gembala. Ya, lewat seorang gembala manusia ini, saya di sini, saudara bisa mengerti dan kemudian bisa mentaati. Taat dengar-dengaran pada suara gembala, sama dengan mengulurkan tangan kepada Gembala Agung, dan Gembala Agung mengulurkan tangan kepada kita. Kita hidup di dalam tangan Gembala Agung. Hasilnya, terakhir, hasilnya yang pertama, kalau sudah hidup dalam tangan Gembala Agung, hasilnya yang pertama Markus pasal 6, Injil Markus pasal 6, Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 34, kemudian ayat yang ke 34, kemudian ayat 41 mulai. Ketika Yesus mendarat, ya, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, ya, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Iya, tangan belas kasih. Ini Yesus tampil sebagai gembala menghadapi domba-domba yang kelaparan. Nah, ini hati-hati saudaraku, kalau tidak bergembala itu kelaparan, terlantar, maksudnya terutama yang rohani itu.
saja, tidak puas dan lain-lain. Ayo, teruskan. Ayat yang ke-41. 41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan di itu, tangannya Yesus 5 roti. ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua orang. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Nah, ini hasilnya. Tangan belas kasih Gembala Agung mampu untuk memelihara kita secara ajaib di tengah dunia yang sudah sulit padang gurun. Memelihara kita secara ajaib. 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang terlibat secara ajaib. Minim semuanya 5 roti 2 ikan. Mustahil sudah. Minim. Kalau ijazah itu minimal. Sudah tidak punya ijazah, tidak punya modal, tidak punya. Bisa. Kalau hidup di dalam tangan Gembala. Hasilnya, tangan belas kasih Gembala mampu untuk memelihara kehidupan kita di tengah dunia yang sulit. Di tengah kemustahilan. Surah sebut mustahil apa? Aduh, mustahil ini mustahil. Kalau ada di dalam tangan Gembala Agung. Ayo, berjuang malam ini. Jangan kena musuh. Nah, kalau sudah dicakar serigala, digigit serigala, mana bisa di tangan Gembala Agung lagi. Ya, sudah. Ayo, makanya musuh ini. Berjuang. Jangan sampai kita ditelan oleh musuh. Yang kedua, suasana dingin. Kalau sudah suasana dingin, tidak bisa di tangan Gembala. Ayo tetap berkobar-kobar mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga, ayo dengar suara Gembala, dengar-dengaran. Itu ada di dalam tangan belas kasih Gembala Agung. Mampu memelihara kita di tengah kesulitan dunia yang sulit, di tengah kemustahilan. Malam ini saudara boleh tulis, ini yang mustahil bagi saya, ini yang mustahil, ini yang mustahil. Tulis. Tangan Gembala Agung mampu menolong kita. Yang kedua, Yohanes 10 asal kedua. Yohanes 10 ayat yang ke-27, 28. Mari. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Merebut dari tanganku. Tangan Gembala Agung mampu memberikan kemenangan. Tidak bisa direbut setan, serigala, tidak bisa merebut. Tangan belas kasih Gembala Agung mampu memberikan kemenangan kepada kita atas segala musuh, atas pencobaan-pencobaan. Itu iblis mau merebut kita lewat pencobaan, lewat dosa, lewat ini. Wah, mau merebut. Nah, tapi kalau kita dengar-dengaran, betul-betul kita ada di dalam tangan Gembala. Tangan belas kasih Gembala Agung. Tangan belas kasih Gembala Agung memberi kemenangan kepada kita atas pencobaan-pencobaan, atas masalah-masalah yang mustahil pun bisa jadi tidak mustahil. Yakin, harus yakin. Tidak bisa merebut sampai kita mendapat hidup kekal. Kemenangan terakhir mendapat hidup kekal. Pasti ada kepastian mendapat hidup kekal. Tidak dicabik-cabik oleh pencobaan dan lain. Tidak gugur, tidak kecewa. Tidak diberi kemenangan atas segala musuh-musuh atau segala pencobaan, masalah yang sudah mustahil menjadi tidak mustahil. Sampai kemenangan terakhir, jaminan kepastian hidup kekal. Yang terakhir, Wahyu 7:17. Yang ketiga, menuntun tadi. Domba-domba dituntun. Kita dituntun ke masa depan yang indah. Sampai penggembalaan terakhir. Yerusalem baru. Wahyu 7 ayat yang ke-17. Mari serahkan hidup ini kepada Dia. Wahyu 7 ayat 17. Mari. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Menuntun. Tangan belas kasih Gembala Agung akan menuntun kita. Ke masa depan yang indah. Ke masa depan yang indah. Sampai tempat penggembalaan terakhir. Sambil menghapus air mata. Tangan belas kasih Gembala Agung
menuntun kita ke masa depan yang indah, menghapus air mata kita, segala kesusahan, kesedihan dihapus, sampai satu waktu tiba di tempat penggembalaan terakhir, Yerusalem baru. Tidak ada setetes pun air mata lagi. Tidak ada setetes pun air mata lagi. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan malam hari ini, ya. Biarlah kita mohon kepada Tuhan untuk jaga sebagai kehidupan, sebagai gembala, kehidupan perlu jaga terhadap musuh-musuh dingin rohani. Jaga supaya taat, selalu menghargai firman penggembalaan. Mohon pembukaan firman dan taati itu apapun. Kita berada di dalam tangan Tuhan. Ayo, selemah apapun kita, segagal apapun, malam ini kembali pada tangan Gembala Agung. Dia yang sanggup menolong kita semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita yang bisa berlutut yang tidak bisa duduk saja malam ini. Gembala manis selalu kutur. Serahkan hidup ini kepada Gembala Agung, Gembala yang manis. Selalu kutur. Nomor 9 Psalm. Tak pernah dombanya ditinggalkan. Ayo, keadaan apapun kita malam ini, serahkan sungguh-sungguh hidup kita dalam tangan Gembala. Yang tidak bisa apa-apa, jangan kecewa. Masih ada harapan malam ini. Yang sudah diberkati dan lain, jangan sombong. Di luar tangan Gembala, serigala sudah akan mencabik-cabik kita semua. Tuhan tolong kita semua. Gembala manis selalu kutur. Manis selalu kutur, tak pernah dombanya ditinggalkannya. Dalam lembah di atas gunung, Yesus selalu dari Gembala. Gembala manis selalu kutur. Gembala manis selalu kutur. Yakin tak pernah dombanya ditinggalkan. Apapun keadaan kita, jangan putus asa, jangan kecewa. Serahkan semua kepada Dia. Yang ada di gunung diberkati, jangan sombong, bisa jatuh. Yang ada di lembah, jangan putus asa. Tuhan tolong kita semua malam ini. Dia Gembala Agung bertanggung jawab atas kita. Gunung, haleluya. Yesus selalu jadi Gembala. Lagi, Gembala manis selalu kutur. Gembala manis selalu kutur. Jangan dengar suara asing, jangan dengar suara daging yang kecewa, putus asa, yang bangga. Dengar suara Gembala. Ditinggalkannya
tinggalkannya sampai bisa menyerah sepenuh, taat dengar-dengaran, berada di dalam